Bab 1615 banyak penggarap menyaksikan gerbang void. Cetak karma. Dengan tangan terbuka Wang Lin sebagai penyebab karma surga dan menutup telapak tangannya sebagai efek karma surga, prosesnya akan menjadi takdir karma. Kekuatan nasib karma eksternal akan membentuk cetak karma. Meskipun Wang Lin baru saja memahami hal ini, kekuatannya sangat mengejutkan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memahami karma lebih dari dia. Cara berpikir misterius itu, mimpi lebih dari 70 tahun, pengalaman lebih dari 2000 tahun, dan banyak hal lainnya memungkinkan dia untuk memahami mantra keempat yang mengejutkan ini ketika dia terbangun. Saat cetakan ini muncul, itu akan cukup kuat untuk menjatuhkan seseorang ke dalam siklus karma. Bukan seperti dao mimpi yang perlahan mengubahnya, sebaliknya, hal itu akan memaksa karma mereka dengan cara yang sangat mendominasi. Ini adalah mantra Dao. Wang Lin melihat tangan kanannya. Saat tangan kanannya terbuka, kekuatan seorang sarjana besar menyebar dari tubuhnya. Aura ini dapat menakuti hantu dan dewa, dan itu cukup untuk memaksa mundur para penggarap nirwana void. Dengan aura ini, Wang Lin telah memahami kebenaran dunia, dia adalah dunianya. Dengan lambaian tangan kanannya, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Dia mengumpulkan kekuatan karma di hadapannya dan membentuk cetak karma. Cetakan ini bukan hanya mantra asli keempat Wang Lin tetapi juga tanda bahwa esensi karmanya telah lengkap. Cetakan karma berpotongan dengan esensi guntur dan apinya, membentuk sebuah cincin. Aura kultivator langkah ketiga tiba-tiba meletus beberapa kali lipat. 3 esensi telah lengkap. Bahkan jika seorang kultivator puncak nirvana void ada di sini, mereka akan kesulitan memblokir serangan kekuatan penuh dari Wang Lin. Meskipun esensi sulit untuk diselesaikan, setelah selesai, esensi tersebut menjadi sangat kuat. Saat ketiga esensi terbentuk, suara gemuruh yang teredam bergema seolah-olah itu datang dari luar kehampaan. Brilliant Void, di luar planet Suzaku. Puluhan ribu pembudidaya telah membentuk blokade di seluruh planet ini. Para pembudidaya ini semuanya berasal dari alam luar. Mereka semua memiliki tanda di antara alis mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Ada juga rasa gembira di antara mereka. Mereka mengepung kekuatan terakhir dari Brilliant Void dengan Master South Cloud yang memimpin. Mereka akan bertempur sampai mati. Master South Cloud awalnya tidak ingin tinggal di sini. Namun, para penggarap Brilliant Void sudah kelelahan selama beberapa dekade perjuangan ini. Mata mereka merah darah karena pembunuhan itu, dan mereka tidak ingin mengungsi ke Alheaven. Dalam pandangan mereka, meskipun mereka pergi ke Alheaven, itu semua tidak ada gunanya. Ketika pasukan alam luar membantai mereka menuju Alheaven, kemana mereka bisa mundur? Jika mereka mati, mereka akan mati di kampung halamannya. Jika mereka akan bertarung sampai mati, maka mereka akan bertarung sampai mati di kampung halaman penguasa alam tertutup, planet Suzaku. Patung penguasa alam tertutup berdiri seperti gunung. Para penggarap Brilliant Void tersenyum seolah-olah mereka telah melupakan kematian. Situnan juga ada di sini. Dia seharusnya pergi ke Alheaven bersama King Lin, tapi dia bergegas kembali. Ini adalah planet Suzaku, ini adalah kampung halaman saudaranya, ini adalah tempat Wang Lin menghilang. Dia, Situnan, tidak mau ditinggal sendirian. Jadi bagaimana jika aku mati?
Si Tunan tersenyum dan rambut pucatnya berkibar saat dia menyerang para penggarap alam luar dengan jubah ungunya. Selama bertahun-tahun, di bawah pengajaran King Lin yang cermat dan bakatnya yang luar biasa, dia telah mendobrak gerbang Void dengan bantuan King Lin dan menjadi kultivator langkah ketiga 30 tahun yang lalu. Bersama si Tunan, 13 kepala besar, dan yang lainnya juga tinggal. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak cukup tinggi, mereka menjadi lebih kuat setelah banyak pertempuran. Meskipun mereka terluka, mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Di antara mereka juga ada Master Long Pan dan Master Lufu. Setelah Master Long Pan terbangun, dia memiliki ingatan yang mendalam tentang Wang Lin dan mengetahui bahwa dia adalah penguasa alam tertutup. Dia tahu bahwa planet Suzaku adalah kampung halaman Wang Lin dan Wang Lin telah hilang di sini. Dia tidak harus datang, tapi Tuan Long Pan tetap datang. Dia tidak membawa serta muridnya, Xuanzong. Dia menggunakan kekuatannya yang setara dengan seorang penggarap Arcane Void dan menggunakan lukisan sungai dan gunung untuk mencegah penggarap alam luar menghancurkan planet Suzaku. Tuan Lufu juga tidak kembali ke Alhaven, meskipun dia adalah nenek moyang Alhaven. Namun, selama beberapa dekade terakhir, dia telah menyaksikan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan melihat terlalu banyak hal. Dia sangat tersentuh oleh Wang Lin, jadi dia diam-diam tetap bertarung. Orang tua ini akan bertempur sampai mati. Mata Tuan Lufu dipenuhi kegilaan. Ada orang lain. Ini adalah seseorang yang Wang Lin kenal. Dia adalah Kaisar Ilahi Naga Azure. Dia belum mati, dan dia muncul beberapa dekade yang lalu bersama 4 sekte ilahi, menjadi kekuatan bagi Brilliant Void. Hari ini, dia membawa banyak tetua dari 4 sekte ilahi dan akan bertarung sampai mati melawan para penggarap alam luar di planet Suzaku. Kaisar Ilahi Naga Biru telah menghilang bersama 4 sekte ilahi. Kemudian, beberapa dekade yang lalu, dia tiba-tiba muncul kembali bersama 4 sekte ilahi dan memulai pertempuran hidup dan mati melawan alam luar. Tingkat budidayanya sudah sangat tinggi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, meskipun dia belum mencapai langkah ketiga, dia telah mencapai puncak penyakit hawar surga yang kelima. Termasuk orang-orang ini, terdapat kurang dari 8.000 penggarap yang melindungi planet Suzaku dari puluhan ribu penggarap alam luar. Namun, 8.000 petani ini telah bertahan selama beberapa bulan. Gemuruh terus bergema di seluruh bintang dan area di sekitar planet Suzaku dipenuhi dengan bau darah. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu kultivator mendekat. Di antara mereka hanya ada 3 kultivator langkah ketiga. Salah satunya adalah seorang pemuda berbaju hijau dengan ekspresi dingin. Setiap kali dia menyerang, es memenuhi area tersebut. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai salah satu orang yang menyerangnya. Ada orang lain, Zhou Jin dari klan Serigala Surgawi. Setelah Wang Lin menghilang, dia kembali ke alam luar. Dia kemudian membawa klan Serigala Surgawi ke alam batin dan memulai pertumpahan darah seolah-olah dia sedang mencoba menghilangkan rasa malu menjadi budak Wang Lin. Di antara keduanya, Zhou Jin memiliki tingkat kultivasi terendah. Dia dan Master Lufu bertarung di sisi kiri planet Suzaku. Mantra yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan dari jauh, seseorang dapat melihat serigala darah raksasa mencoba melahap Tuan Lufu tetapi gagal. Pemuda berbaju hijau yang telah memahami esensi es memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Dia ada di sini dengan tubuh aslinya,
yang berada di tahap pertengahan Arcane Void. Sendirian, dia memaksa Master Long Pan dan Situ Nan mundur. Ini adalah pertarungan terakhir di Brilliant Void. Seluruh Brilliant Void telah jatuh, selain dari tempat ini. Hanya planet Suzaku yang tersisa. Saat ini, perang ini telah mencapai akhir. Saat puluhan ribu penggarap mendesak masuk, ribuan penggarap alam batin didorong mundur. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Puji penguasa alam tertutup, puji bagi kekosongan cemerlang. Seorang kultivator paruh baya meraung sambil ditusuk oleh beberapa pedang terbang. Dia memilih untuk meledakkan dirinya dan membunuh dua penggarap alam luar bersamanya. Puji penguasa alam tertutup, puji bagi kekosongan cemerlang. Bahkan lebih banyak orang yang meneriakkan hal yang sama dengan putus asa. Arah suara itu tumpang tindih dan menyatu. Itu adalah tangisan terakhir dalam hidup orang-orang ini. Penguasa alam tertutup telah dibunuh oleh kita. Kemuliaan apa yang dimiliki orang mati? Kata pemuda berbaju hijau itu dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan es bergemuruh, membekukan area yang luas dan memaksa Master Long Pan dan Situ Nan mundur. Setelah mendengar penguasa alam tertutup, sedikit rasa malu muncul di mata Zhou Jin. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan niat membunuhnya meningkat. Puluhan ribu penggarap alam luar di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh serempak. Mereka mendekat dengan aura ganas di sekeliling mereka. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari atas medan pembantaian ini. Pada awalnya, suara gemuruh ini sepertinya datang dari kejauhan, tetapi segera bergema di benak semua orang. Suara ini terasa kuno, dan auranya menyebabkan ekspresi semua orang di sini berubah. Gerbang ilusi yang menempati seluruh domain bintang muncul. Gerbang ini sangat besar, sedemikian rupa sehingga para penggarapnya seperti semut sebelumnya. Gerbang kekosongan besar. Ini gerbang void. Ekspresi Situ Nan yang mundur berubah drastis, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah esensi salah satu penggarap alam luar telah mencapai penyelesaian? Ini, pupil Master Long Pan menyusut dan ada kekhawatiran di matanya. Tuan Lufu juga terkejut dan segera mundur. Dia menatap gerbang void raksasa dan keputusasaan muncul di matanya. Mungkinkah semudah itu bagi para penggarap alam luar untuk memasuki langkah ketiga, agar esensi mereka mencapai penyelesaian di medan perang ini? Zhou Jin juga terkejut. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap gerbang void. Aura familiar itu hampir membuatnya kehilangan akal. Aura ini adalah, dia adalah budak Wang Lin dan memiliki segel Wang Lin pada dirinya. Jadi dia lebih sensitif terhadap aura ini daripada siapapun di sini. Pemuda berjubah hijau itu menyipitkan matanya saat gerbang void muncul. Saya ingin melihat siapa di antara para penggarap alam batin ini yang telah menyelesaikan esensi mereka. Saya ingin orang itu mati segera setelah mencapai langkah ketiga. Jika para kultivator langkah ketiga ini seperti ini, maka tidak perlu membicarakan tentang para kultivator lainnya. Mereka semua menatap gerbang void dengan ekspresi kaget. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa memicu gerbang void dalam situasi seperti ini. Entah itu di alam dalam atau luar, kemunculan gerbang void seperti peristiwa suci. Itu berarti seseorang mungkin menjadi kultivator langkah ketiga. Bab 1616, Esensi yang mengejutkan semua orang. Siapa ini? Siapa yang memicu gerbang void saat ini? Masalah ini sungguh tak terbayangkan.
Ini, sebenarnya, orang tua ini telah menghadapi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku belum pernah menemui hal seperti ini. Ini agak terlalu sulit dipercaya. Gemuruh bergema. Munculnya gerbang void menyebabkan pertempuran terhenti sejenak. Baik para penggarap alam dalam dan luar saling memandang, bertanya-tanya siapa yang memicu gerbang void. Namun, pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Saat keributan berlanjut, aura kuat dari gerbang void tidak berhenti. Itu terus mengalir, membentuk tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini sangat kuat. Saat menyebar, ia mendorong para penggarap di medan perang di bawah. Ekspresi Zhou Jin berubah sekali lagi dan dia langsung menjadi pucat. Tekanan yang datang dari gerbang void berada di luar imajinasinya. Di bawah tekanannya, dia dengan cemas mundur dan pikirannya bergetar. Tekanan gerbang void yang sangat kuat. Ini, berapa banyak esensi ini? Gerbang void ini jauh lebih kuat dari milikku. Pria berbaju hijau juga terkejut. Matanya menjadi dingin dan dia tidak mundur di bawah tekanan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap gerbang void yang menjadi semakin kokoh. Segera, gerbang void terbentuk sepenuhnya dan menutupi area tersebut. Itu memancarkan cahaya terang yang menerangi kegelapan ruang. Tekanan yang diberikan cahaya itu seperti kekuatan langit. Hal ini memberikan dorongan kepada para penggarap di sekitarnya untuk berlutut. Mereka semua gemetar, dan beberapa kultivator tingkat rendah yang kekurangan langsung berlutut. Sambaran guntur bergemuruh. Guntur tak berujung mengelilingi gerbang void dan bergemuruh tanpa henti. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Esensi guntur. Mata pemuda berjubah hijau itu berbinar. Saat dia berbicara, dia melihat lautan api membakar dan mengelilingi gerbang void raksasa. Ia berjuang melawan guntur untuk mendapatkan sorotan. Esensi api. Ekspresi pemuda itu menjadi muram. Saat api muncul, kekuatan tak dikenal muncul di luar gerbang void. Kekuatan ini memiliki kemampuan untuk menyedot pikiran seseorang. Itu membentuk tanda yang samar-samar. Tanda ini tampak seperti sebuah rune, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah cetak karma. Tidak bisa melihatnya dengan jelas adalah hal yang normal. Jika Anda bisa melihatnya dengan jelas, itu berarti Anda akan tersedot ke dalam dan kemungkinan besar akan mati. Ini adalah Dao Karma Agung. 3 esensi, sebenarnya 3 esensi. Untuk memicu gerbang void dengan 3 esensi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa ini? Ekspresi pemuda berjubah hijau itu berubah drastis. Master South Cloud juga terkejut. Tingkat budidaya Master South Cloud sangat tinggi, dan ketika dia merasakan 3 esensi dari gerbang void, ekspresinya berubah drastis. Pikirannya bergetar dan tatapannya tertuju pada gerbang void. Ini benar-benar esensi ketiga. Di dunia luas ini, ada seseorang yang mampu menahan godaan untuk mencapai langkah ketiga dan memiliki rejeki serta pemahaman untuk melengkapi 3 esensi. Begitu mereka mendobrak gerbang void, bahkan jika mereka hanya berada pada tahap nirvana void, mereka akan mampu membunuh para penggarap spirit void. Situnan, Master Long Pan, dan Master Lu Fu semuanya terkejut. Gerbang void yang tiba-tiba muncul telah mengejutkan mereka 2 kali berturut-turut. Mereka tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau bencana. Ini kok mirip sekali dengan kakakku. Mata Situnan menyembunyikan kegembiraan dan ekspektasinya. Sebuah spekulasi terbentuk di dalam hatinya,
menyebabkan jantungnya berdebar lebih cepat dan kegembiraannya mencapai batasnya. Wang Lin, yang berada di dalam kehampaan, tidak mengetahui semua ini. Gemuruh yang dia dengar dari kejauhan disebabkan oleh gerbang void yang muncul di luar. Esensi hidup dan mati. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan mengangkat tangannya. Dia menutup matanya sedikit. Kekosongan itu bergetar. Di luar cahaya darah di sekitar Wang Lin, esensi keempat muncul. Esensi keempat adalah hidup dan mati. Tangan kiriku adalah kehidupan, kata-kata Wang Lin dipenuhi dengan keagungan yang tak terbayangkan, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Saat dia berbicara, aura putih berkumpul di tangan kirinya dan membentuk segel. Segel ini berisi kekuatan hidup yang tak ada habisnya dan kehendak surga. Tangan kananku adalah kematian. Aura hitam mengelilingi tangan kanannya dan aura kematian yang mengejutkan muncul. Aura kematian ini mengandung kekuatan bumi. Hal ini sangat kontras dengan tangan kirinya. Aku, Wang Lin, adalah langit dan bumi kehidupan dan kematian. Tangan Wang Lin bertepuk tangan di hadapannya dan matanya terbuka. Saat matanya terbuka, cahaya muncul dari sela-sela tangannya dan menerangi kehampaan. Segel hidup dan mati. Tangan Wang Lin terpisah dan cahaya hitam dan putih terbang keluar. Mereka menyatu membentuk segel hidup dan mati, dan menyatu dengan tiga esensi lainnya. Ini adalah mantra asli kelima Wang Lin, segel kehidupan dan kematian. Segel kehidupan dan kematian cukup kuat untuk membunuh langit dan memberi kehidupan pada bumi, kekuatannya tak terduga. Begitu esensi keempat muncul di luar planet Suzaku, gerbang void bergemuruh sekali lagi. Tekanan dari gerbang void menyebabkan semakin banyak penggarap berlutut. Di bawah tekanan ini, hampir semua petani berlutut tak terkendali. Tekanan dari gerbang void melonjak dan untaian gas hitam dan putih muncul. Kedua untaian itu berputar mengelilingi gerbang void dan membentuk apa yang orang-orang di luar lihat sebagai esensi keempat. Saat esensi keempat muncul, yang pertama runtuh adalah Zhou Jin. Tubuhnya gemetar dan dia mundur sekali lagi. Teror di matanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. 4 esensi. Tak seorang pun di alam luarku yang bisa memicu gerbang void dengan 4 esensi. Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Pemuda berjubah hijau itu menjadi pucat. 3 esensi telah mengejutkannya dan dia samar-samar merasa itulah batasnya, tapi sekarang ada esensi keempat. Seseorang dengan 4 esensi dapat dianggap sebagai anak surga. Jika dia mendobrak gerbang void dengan 4 esensi, bahkan kultivator spirit void tingkat menengah pun tidak akan menjadi tandingannya. Siapa dia? Siapakah yang mempunyai kekayaan, kesabaran, pemahaman seperti itu? Jika orang ini berasal dari alam batin, dia harus dibunuh, atau konsekuensinya tidak akan ada habisnya. 4 esensi harus menjadi batasnya. Gerbang void yang dipicu oleh 4 esensi sudah sangat kuat. Orang ini kemungkinan besar akan dihentikan oleh gerbang void. Namun pada saat ini, gerbang void bergetar dan tekanannya tiba-tiba meningkat. Itu menyebar seperti badai, memaksa para penggarap di sekitarnya untuk mundur. Esensi kelima muncul di gerbang void. Esensi kelima ini benar dan salah. Setelah muncul, itu menjadi kabur, seolah-olah gerbang void lain muncul di belakangnya. 2 gerbang void berdiri di sana, dan sulit bagi orang lain untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Esensi kelima, ini,
Ekspresi pemuda berjubah hijau itu berubah total. Tubuhnya yang tak bergerak mundur beberapa langkah sambil menunjuk ke gerbang Void. Ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di matanya. 5 esensi, sebenarnya 5 esensi. Jika orang ini tidak bisa membuka gerbang Void, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika dia melakukannya, dia bisa bertarung melawan penggarap Spirit Void tahap akhir. Pikiran semua penggarap di dekatnya bergetar tak terkendali. Mereka terus-menerus didorong mundur oleh meningkatnya tekanan dari gerbang Void. Mata Tuan South Cloud berbinar. Dia tidak tahu pihak mana yang memicu gerbang Void, tapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan. Sekali seumur hidup. Penggarap Void yang brilian, jangan lihat gerbang Void, ayo kita serang. Master South Cloud meraung, suaranya membangunkan ribuan penggarap alam batin. Master South Cloud menyerang pemuda berjubah hijau yang terkejut itu. Situnan, Master Long Pan, dan Master Lu Fu menyerang ke depan. Mereka memulai pertempuran sengit melawan para penggarap alam luar saat gemuruh dari gerbang Void bergema. Ribuan penggarap alam batin mengikuti mereka. Dalam sekejap, pertumpahan darah dimulai. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kejauhan. Awan kabut ungu muncul entah dari mana. Itu terlalu cepat dan langsung memasuki medan perang, bertabrakan dengan Master South Cloud, yang sedang bertarung melawan pemuda berjubah hijau. Ledakan keras terdengar dan wajah Tuan South Cloud menjadi pucat. Dia sudah terluka, dan baru saja dia terlempar menuju planet Susaku. Salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno. Cepat, mundur ke planet Susaku dan lawan dengan formasi. Saat dia berbicara, kabut ungu menyapu Situnan, Master Long Pan, dan Master Lu Fu. Tuan Lu Fu mengeluarkan banyak darah dan terlempar ke belakang. Tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya sangat lemah saat dia dengan cepat melarikan diri. Cahaya keemasan melintas di sekitar Situnan. Pada saat yang paling kritis, dia mengeluarkan hadiah yang diberikan King Lin padanya. Harta karun ini adalah sebuah batu giok, dan sekarang batu giok itu runtuh. Dia batuk darah dan segera mundur. Tubuh Master Long Pan juga tersebar, dan ketika dia berubah, dia hampir transparan. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya, membawa jiwa asal Situnan dan Master Lu Fu kembali ke planet Susaku. Adapun ribuan kultivator, mereka semua mundur tanpa ragu-ragu di bawah raungan Master South Cloud. Mereka semua kembali ke planet Susaku dari segala arah. Kabut ungu melayang di sana. Kemudian benda itu tersebar dan seorang lelaki tua keluar. Orang tua itu memberikan tekanan yang kuat tanpa merasa marah. Dia dengan dingin melihat ke arah gerbang Void dan pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak dapat terlihat. Bab 1617. Ini adalah benua abadi surgawi. Kalian semua sampah, kalian masih belum menangkap tempat ini setelah sekian lama. Avatar orang tua ini ada di sini hari ini. Kalian semua, ikuti aku untuk mengambil tempat ini. Orang tua itu mendengus dingin sebelum dia mengalihkan pandangannya dari gerbang Void dan melangkah menuju planet Susaku. Orang tua ini sangat terkenal, dan hampir semua orang di alam batin juga mengenalnya. Dia adalah salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno, penguasa surga, dewa kekosongan. Di luar planet Susaku, riak cahaya menyebar dan mengelilingi area tersebut. Formasi di sekitar planet Susaku telah diperkuat selama puluhan tahun dan sangat kuat. Saat riak menyebar,
dewa penguasa surga mencibir dan melangkah menuju planet Suzaku. Formasinya bergemuruh dan berubah drastis. Sepertinya akan runtuh. Di belakang lelaki tua itu, pemuda berjubah hijau dan Zhou Jin pulih dari keterkejutan gerbang Void. Namun, gemetar di hati mereka belum mereda. Zhou Jin menatap gerbang Void dengan matanya yang dipenuhi rasa takut. Saat Zhou Jin hendak menarik pandangannya, matanya tiba-tiba melebar. Tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia berhenti di tempatnya dan ekspresinya berubah drastis. Di saat yang sama, pemuda berjubah hijau itu juga melihat ke arah gerbang Void. Pikirannya bergemuruh dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 6. Esensi ke-6. Ada seseorang di dunia ini yang dapat memiliki 6 esensi. Murid Dewa Surga Guru Void menyusut. Dia melihat ke gerbang Void dengan ekspresi yang sangat suram. Dalam kehampaan yang tak terbatas, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan esensi kelima, benar dan salah, terkondensasi menjadi segel. Mantra asli keenamnya, segel abadi benar dan palsu. Kekuatan segel ini juga tak terduga. Setelah melepaskan 5 esensi, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kanannya meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah pedang terbang keluar dari dalam. Pedang ini adalah harta karun yang diciptakan King Sui ketika esensi pembantaiannya terbentuk. Pedang ini adalah esensi pembantaian. Memegang pedang ini, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia tanpa ampun meremasnya dan pedang itu roboh menjadi kabut merah tua. Kabut merah ini menyelimuti Wang Lin. Wang Lin bernapas beberapa kali, seolah-olah pori-porinya bernafas dan dia menghirup semua kabut ke dalam tubuhnya. Ini menjadi esensi ke-6 Wang Lin. Esensi ke-6 ini adalah esensi pembantaian. Saat kabut menghilang, sosok Wang Lin muncul dari dalam. Penampilannya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Aura pembantaian yang mengamuk muncul dari tubuhnya. Hari ini, aku, Wang Lin, akan menggunakan 6 esensi ini untuk mendobrak gerbang Void dan mencapai langkah ketiga. Wang Lin tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Cahaya darah di sekelilingnya runtuh. Saat cahaya darah runtuh, Wang Lin menyingkirkan orang gila yang masih koma. Dengan lambaian tangannya, cahaya merah yang runtuh mengembun kembali menjadi setetes darah yang telah dipisahkan oleh penguasa dari tubuhnya. Saat tetesan darah terbentuk, ia tidak lagi mengeluarkan cahaya merah darah melainkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan energi surgawi yang menakjubkan. Setetes darah ini adalah tubuh surgawi abadi yang lengkap. Setelah menatap setetes darah ini, Wang Lin menekannya di antara alisnya. Dia tidak menyatu dengan itu tetapi membentuk titik emas di antara alisnya. Itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Ini akan menjadi salah satu harta karunku di masa depan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tempat dia tertidur selama lebih dari 70 tahun. Ada kenangan dan keengganan di matanya terhadap aura perkasa yang bisa mengguncang dunia. Sama seperti ini, Wang Lin melangkah maju sambil menghela nafas. Saat langkahnya mendarat, pusaran raksasa muncul di hadapannya. Pusaran raksasa itu bergemuruh seolah langkahnya cukup berat untuk membuka kekosongan ini. Kekosongan tidak bisa menahan Wang Lin dan harus runtuh. Saat dia hendak memasuki pusaran dan pergi, Wang Lin terkejut. Pusaran itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 dan 2 jalur muncul. Kedua pusaran itu menuju ke tempat yang berbeda. Satu pusaran mengeluarkan aura yang akrab dengan Wang Lin.
Di sanalah planet Suzaku berada, tempat dia menghilang. Pusaran lainnya memancarkan cahaya keemasan yang redup dan energi surgawi yang padat. Ini menarik setetes darah emas yang tersembunyi di antara alis Wang Lin. Tempat itu adalah, mata Wang Lin menyipit dan dia melihat lebih dekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk pusaran itu. Pusaran itu segera melambat dan mata Wang Lin berbinar. Perasaan ilahinya keluar dari pusaran dan melihat dunia luar yang benar-benar mengejutkannya. Tempat itu adalah bumi tanpa batas. Ada 9 matahari di langit, dan ukurannya tak terhingga. Saat mereka tergantung di sana, cahaya menyelimuti area tersebut. Ada banyak puncak yang tinggi dan perkasa, dan ada lautan tak berujung dengan ombak yang mengamuk, beserta danau dan sungai. Perasaan ilahi Wang Lin tidak dapat mencakup seluruh area, itu hanya menutupi sebagian kecil dari tanah ini. Benua ini sebanding dengan alam dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi surgawi di luar imajinasi. Dia tidak mengetahui satu pun tanaman yang tumbuh di sana, dan ada banyak binatang kecil berisi energi surgawi berkeliaran. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang kuat. Ia merasakan berbagai aura kuat di sana. Aura ini sangat kuat dan mengingatkannya pada Taois 7 warna yang dia lihat di alam 7 warna. Dia melihat seberkas cahaya melintas di langit tetapi berhenti di udara dan menampakkan seorang gadis kecil mengenakan pakaian biru. Gadis ini tampak baru berusia 7 atau 8 tahun dan sangat cantik. Matanya tanpa cacat, dengan sedikit rasa ingin tahu. Setelah melihat, matanya tampak seperti bisa menembus segalanya, dan dia melihat Wang Lin. Di mana ini? Perasaan ilahi Wang Lin memandang segala sesuatu dengan linglung. Namun, seperti yang diamati oleh kesadaran ilahi, sebuah kekuatan datang dari kehampaan dan mencegahnya menyebarkan kesadaran ilahi lebih jauh. Itu juga memaksa kesadaran ilahinya kembali sehingga semua yang dilihatnya seketika menjadi jauh. Perasaan ilahi Wang Lin kembali dan dia kembali ke hadapan 2 pusaran yang kosong. Melihat pusaran yang menuju ke dunia misterius, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia berjalan menuju pusaran yang menuju ke planet Suzaku. Saat kakinya hendak memasuki pusaran, suara lembut seorang anak bergema di benaknya. Kenapa kamu pergi? Ini adalah benua abadi surgawi, namaku Dol, siapa namamu? Kaki Wang Lin berhenti, tapi suaranya kabur. Rasanya seperti terlalu jauh dan perlahan menghilang. Benua abadi surgawi. Wang Lin berbalik dan melihat pusaran lainnya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengarnya. Dia pernah mendengarnya dari orang gila itu sebelumnya. Orang gila itu pernah berkata bahwa kampung halamannya disebut benua abadi surgawi. Wang Lin diam-diam merenung dan samar-samar memahami sesuatu. Dia akan menemukan rahasia yang menggemparkan tentang alam dalam dan luar. Namun, masih ada penghalang tipis yang mencegahnya menyelesaikan alur pemikiran ini. Benua abadi surgawi, Daois 7 warna, King Sui, orang gila, penguasa, hantu tua Zan, membesarkan Dao surgawi, manik penentang surga, dan juga apa yang dikatakan hantu tua Zan saat berbicara dengan penguasa, gua dalam, ada sebuah benang yang menghubungkan semua hal ini. Saya tidak tahu apa itu, tapi begitu mereka terhubung, itu akan menjadi rahasia mengejutkan dari alam dalam dan luar. Mungkin aku sebelum mimpi Dao tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini, tapi sekarang aku tahu.
Kilatan rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia berjalan menuju pusaran menuju planet Suzaku. Sosokan, ia segera menyatu dengan pusaran dan menghilang. Di Brilliant Void di luar planet Suzaku, gerbang Void yang muncul memiliki 6 esensi di sekitarnya, menjadikannya eksistensi puncak yang belum pernah muncul sebelumnya. Gerbang Void ini telah muncul, namun orang yang dapat mendobraknya belum keluar. Itu membentuk aura menyesakkan yang bahkan bisa dirasakan oleh para penggarap alam luar seperti Dewa Langit, Dewa Kekosongan. Sial, sebenarnya ada 6 esensi. Bahkan penguasa pun tidak bisa melakukan hal seperti ini. Jika orang ini dapat mendobrak gerbangnya, bahkan jika dia baru berada pada tahap awal dari Nirwana Void, dia dapat melawan para penggarap Arcane Void dan dengan cepat melangkah melalui alam hampa. Jika orang ini adalah seorang kultivator alam batin, dia harus dibunuh. Niat membunuh melintas di mata Dewa Surga Guru Void. Dia tidak lagi melihat ke gerbang Void yang membuatnya takut dan melangkah menuju planet Suzaku. Meskipun dia hanya di sini dengan avatar, avatar ini berada pada tahap awal Arcane Void. Saat dia mendekati formasi di sekitar planet Suzaku, dia mengangkat tangan kanannya, yang berubah menjadi kabut ungu. Kabut ungu dengan cepat meluas dan melesat menuju formasi di sekitar planet Suzaku. Gemuruh menggelegar bergema, dan formasi yang telah bertahan selama beberapa bulan dan berada di ambang kehancuran hancur berantakan. Saat pecahannya tersebar, planet Suzaku tidak memiliki perlindungan lagi. Pembantailah, hancurkan planet ini, dan segera pergi. Heaven Master Void God melangkah menuju formasi yang runtuh. Ia langsung melihat patung yang menembus awan di planet Suzaku. Ribuan penggarap alam batin mengepung patung itu. Mereka akan bertarung sampai mati di sini. Sambil mencibir, Tuan Surga Dewa Kekosongan mengangkat tangan kanannya dan hendak menghancurkan patung itu. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia melihat ke ruang di sebelah gerbang Void. Orang yang akan mencoba mendobrak gerbang. Bab 1618 mendobrak gerbang berarti mencapai langkah ketiga. Di luar planet Suzaku, pusaran muncul di sebelah gerbang Void. Saat pusaran itu berputar, aura mengejutkan menyebar. Saat Dewa Langit penguasa kekosongan berbalik, pemuda berjubah hijau itu gemetar saat dia merasakan sesuatu dan menoleh. Zhou Jin melakukan hal yang sama. Bahkan puluhan ribu pembudidaya yang hendak menyerbu planet Suzaku semuanya merasakan aura menakutkan ini. Mereka familiar dengan aura ini. Pemuda berjubah hijau itu akrab dengan aura ini. Dewa Langit, Dewa Kekosongan sudah familiar dengan aura ini. Zhou Jin bahkan lebih akrab dengan aura ini, dan itu membuatnya hampir kehilangan akal. Demikian pula, aura yang datang dari pusaran di sebelah gerbang Void membuat ribuan penggarap alam batin di sekitar patung merasakan keakraban yang telah terkubur selama beberapa dekade. Aku bilang dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa mati. Dia saudaraku, dia tidak bisa mati. Si Tunan gemetar, kegembiraan memenuhi matanya, dan dia mulai tertawa. Tuan South Cloud tersentak. Dia sudah menebak sebelumnya siapa yang memiliki kekayaan untuk memicu gerbang Void dengan 6 esensi. Sekarang dia merasakan aura ini, dia juga mulai tertawa. Bagus. Bagaimana mungkin penguasa alam tertutup bisa mati? 13. Tuan Lufu, dan Kaisar Ilahi Naga Azure yang melemah semuanya gemetar saat mereka melihat pusaran di sebelah gerbang Void dengan kegembiraan di matanya.
Khususnya, 13 sangat bersemangat. Master Long Pan tersenyum ketika dia melihat pusaran di sebelah gerbang Void. Dia sepertinya melihat sosok yang dengan marah membentaknya saat itu. Penguasa alam tertutup, penguasa alam tertutup. Ribuan penggarap di sekitar patung menjadi bersemangat dan meraung, puji penguasa alam tertutup. Kemuliaan bagi kekosongan cemerlang. Beberapa dari mereka tidak familiar dengan aura ini, tetapi ketika mereka melihat reaksi Situnan dan teman-temannya, sebuah nama muncul di kepala mereka. Sebuah nama yang tidak akan pernah mereka lupakan. Penguasa alam tertutup, Wang Lin. Raungan ribuan penggarap di sekitar patung menjadi lebih kuat. Akhirnya, suara-suara itu menyatu menjadi satu dan menyebar ke angkasa, ke telinga puluhan ribu penggarap alam luar. Saat mimpi buruk yang telah dilupakan oleh para penggarap alam luar terbangun, seorang pemuda dingin berambut putih berpakaian putih melangkah keluar dari pusaran di sebelah gerbang Void. Rambut putihnya menari dan pakaiannya berkibar. Pada saat ini, dia memberikan perasaan bahwa dia baru saja kembali dari dunia bawah, baru saja keluar dari cengkeraman kematian. Dia adalah Wang Lin, dia adalah penguasa alam tertutup. Saya telah kembali. Wang Lin berjalan keluar dari pusaran dan matanya yang dingin menunjukkan niat dingin. Dia melihat puluhan ribu penggarap alam luar. Setiap orang yang menatap matanya gemetar dan tanpa sadar mundur ketakutan. Khususnya, Zhou Jin berkeringat seperti orang gila dan dengan cepat mundur. Mata pemuda berjubah hijau itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam pikirannya, Wang Lin seharusnya sudah mati, tapi sekarang dia masih hidup. Dia telah kembali dan memicu gerbang Void dengan 6 esensi. Hal ini menyebabkan ketenangannya runtuh. Penguasa alam tertutup. Penguasa alam tertutup telah kembali. Puji penguasa alam tertutup. Puji penguasa alam tertutup. Ribuan pembudidaya di planet Suzaku sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Mereka bergegas keluar dengan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengguncang bintang-bintang. Saat Wang Lin muncul dan para penggarap alam batin menjadi bersemangat, ekspresi Dewa Penguasa Surga menjadi sangat suram. Niat membunuh muncul di matanya dan dia melangkah menuju Wang Lin di bawah gerbang Void. Anak kecil, kamu tidak mati saat itu, tetapi kamu akan mati hari ini. Orang tua ini ingin melihat bagaimana seorang Junio kecil yang belum mencapai langkah ketiga akan bertahan melawanku. Saat itu, lelaki tua ini tidak berhasil mengambil tubuhmu, tetapi karena kamu sendiri yang datang ke sini, lelaki tua ini akan mengambilnya. Apa yang terjadi saat itu adalah aib besar bagi Heaven Master Void Gate, tapi itu juga sangat membuatnya takut. Dia takut dengan anak panah itu. Namun, sebagai salah satu dari 5 master, dia tidak bisa melarikan diri begitu saja tanpa bertarung. Saat dia berbicara, dia mempercepat dan langsung mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh. Saat Dewa Penguasa Surga mendekat, dia menutup matanya dan tiba-tiba membukanya. Saat dia membuka matanya, aura seorang sarjana agung menyebar darinya. Itu adalah aura seseorang yang telah memahami surga dan tidak takut pada hantu atau dewa. Bahkan surga pun harus mundur dari aura ini dan bahkan hantu pun harus takut. Bahkan hukum dunia telah terdistorsi sebelumnya. Ini adalah sesuatu milik manusia, milik cendekiawan agung manusia. Penggarap juga manusia. Bahkan jika mereka mencapai langkah ketiga, mereka tetap manusia. Mundur. Pandangan Wang Lin mendarat di surga Guru Void God. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, di mata Wang Lin,
dewa penguasa surga sama dengan manusia biasa, tidak berbeda dengan semut, batu, pohon, atau rumput. Avatar Heaven Master Void God tiba-tiba berhenti dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia jelas merasakan aura dari Wang Lin yang membuat Wang Lin merasa seperti dunia itu sendiri. Aura yang dikeluarkan Wang Lin membuatnya takut. Aura ini mengalir ke dalam jiwanya dan membuatnya merasakan keterkejutan yang dia rasakan saat dia melihat ke langit ketika dia masih manusia biasa. Aura ini mengalir ke dalam jiwanya tanpa memandang tingkat kultivasi atau identitasnya. Kata-kata ini seperti hukum dunia, atau bahkan melampaui hukum dunia. Itu adalah keputusan seorang kaisar. Tidak ada bedanya dengan manusia yang tersambar petir. Surga Guru Void, dewa sangat ketakutan. Dia tidak berani mempercayai matanya dan tidak mempercayai tubuhnya yang gemetar. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan penggarap yayasan pendirian dari mimpi Wang Lin. Kamu, Tuan Surga Dewa Kekosongan tanpa sadar mundur beberapa puluh kaki. Matanya menampakkan kengerian yang jarang terlihat. Apa yang dikatakan Wang Lin dapat mengguncang langit dan mengejutkan hantu dan dewa. Adegan ini menyebabkan wajah Zhou Jin menjadi pucat pasi. Matanya dipenuhi keputusasaan. Ada juga pemuda berjubah hijau. Dia awalnya ingin melangkah maju untuk membunuh Wang Lin, tapi dia membeku dan jantung daunnya menjadi tidak stabil. Perasaan yang diberikan Wang Lin kepadanya seperti saat dia bertemu dengan cendekiawan agung ketika dia masih kecil, sebelum dia mulai berkultivasi. Jika ketiganya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang puluhan ribu pembudidaya alam luar. Mereka mundur sekali lagi dari kata-kata Wang Lin, dan mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Setelah mengejutkan Tuan Surga Dewa Kekosongan hingga mundur sambil mengaum, dia mengangkat tangan kanannya untuk menghadap gerbang kekosongan. Guntur, api, karma, hidup dan mati, benar dan salah, pembantaian. 6 esensi dengan namaku, Wang Lin, aku perintahkan kalian semua untuk mendobrak gerbang Void. Kata-kata Wang Lin menyebar dan gerbang Void mengeluarkan tekanan yang tak ada habisnya. Hancurkan gerbang Void. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat gerbang Void di atasnya. Dia telah menunggu hari ini selama lebih dari 2000 tahun. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Ketika dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi kultivator langkah ketiga, namun hari ini telah tiba. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin menghadapi gerbang Void. Pertama kali adalah ketika esensi gunturnya mencapai penyelesaian, tetapi dia tidak dapat membukanya pada saat itu. Namun, hari ini Wang Lin yakin dia bisa membuka gerbang dan mencapai langkah ketiga. 6 esensi muncul di tangannya yang terangkat dan membentuk bola cahaya yang berputar. Dia menghancurkannya dan mereka memasuki tubuhnya. Dia bergegas ke atas. Di hadapan tatapan puluhan ribu penggarap alam luar, ribuan penggarap alam dalam, dan beberapa penggarap langkah ketiga, Wang Lin menyerang gerbang Void. Begitu dia mendobrak gerbangnya, dia akan menjadi kultivator langkah ketiga. Begitu dia mendobrak gerbangnya, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Begitu dia mendobrak gerbangnya, dia akan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia terakhir antara alam dalam dan luar. Ketika dia masih muda, dia kurang berbakat dan kesulitan berkultivasi. Dia telah berhasil melewati langkah pertama dan kedua. Hari ini,
Dia akan mendobrak gerbang Void di depan mata puluhan ribu penggarap dan mencapai langkah ketiga. Wang Lin ingat dengan jelas serangan yang digunakan King Sui dengan esensi pembantaian terhadap gerbang Void. Serangan yang menyebabkan sudut gerbang Void runtuh. Memiliki kekuatan untuk mendobrak sudut gerbang sangatlah jarang. Bagi orang-orang seperti Zhou Jin, mendobrak gerbang Void berarti melakukan yang terbaik untuk membukanya. Itu seperti manusia yang mencoba mendorong batu seberat 1000 pon. Bahkan dengan bantuan api dupa, seseorang akan merasa seperti telah melalui pertarungan yang sulit setelah mendorong gerbang hingga terbuka. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang bisa melakukannya semudah King Sui. Semakin banyak esensi yang digunakan untuk membuat gerbang Void, semakin sulit untuk membukanya, apalagi menghancurkannya. 6 esensi belum pernah muncul sebelumnya, jadi gerbang Void yang mereka bentuk adalah yang terkuat yang pernah terlihat di alam dalam dan luar. Kesulitan mendobrak gerbang Void ini beberapa kali lebih tinggi dibandingkan saat King Sui mendobraknya. Dibandingkan dengan gerbang Void milik Zhou Jin, perbedaannya terlalu besar. Namun demikian pula, begitu Wang Lin mendobrak gerbangnya, dia bisa menerima kekuatan gerbang Void dan itu akan berintegrasi dengan 6 esensinya. Kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Mendobrak gerbang ini tidaklah sulit. Saya telah melihat gerbang ini berkali-kali dan memahaminya. Kali ini saya akan memecahkannya dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Wang Lin mendongak dan rambut putihnya mulai menari. Tangan kanannya mengepal saat dia semakin dekat ke gerbang Void. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.